Menjadi atlet muda berprestasi bukanlah hal yang mudah. Di balik setiap kemenangan dan medali, ada proses panjang yang penuh latihan, disiplin, dan perjuangan. Banyak atlet muda harus membagi waktu antara sekolah, latihan, dan kehidupan sehari-hari demi mengejar impian mereka. Namun, dari semua proses itu, mereka belajar banyak hal penting seperti kerja keras, tanggung jawab, sportivitas, dan pantang menyerah. Prestasi yang diraih bukan hanya membanggakan diri sendiri, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang di sekitar mereka untuk terus berkembang dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kisah atlet muda berprestasi membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk berhenti mencoba. Dengan niat yang baik, semangat, dan usaha yang konsisten, setiap orang punya kesempatan untuk meraih mimpi dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebenarnya, apa sih makna dan pelajaran yang paling berharga bisa diambil dari semua pencapaian itu? Makna terbesar dari semua pencapaian di atletik, di taekwondo, dan basket adalah belajar disiplin, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Prestasi mengajarkan saya untuk menghargai proses. Jadi, berlatih dan berjuang itu sebenarnya juga berlatih membentuk karakter dan ketangguhan diri sendiri kan? Iya, karena saat berlatih dan bertanding, kita juga melatih mental, kesabaran, keberanian, dan bertanggung jawab, sehingga karakter menjadi lebih kuat. Tanda-tanda kita sudah berhasil dalam mencapai tujuan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Tanda keberhasilan yang sudah terlihat dari perkembangan diri, seperti teknik yang lebih baik, stamina meningkat, dan tetap semangat latihan walau pernah gagal berkali-kali. Apa yang membuat kakak tertarik untuk menekuni dunia olahraga? Saya tertarik menekuni olahraga karena olahraga membuat tubuh sehat, melatih mental, menambah pengalaman, dan membuat saya lebih percaya diri lagi. Sebenarnya, dampak nyata dari memiliki prestasi serta sikap dan karakter yang baik itu apa sih? Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Prestasi dan karakter yang baik membuat kita lebih dihargai, dipercayai, dan bisa menjadi contoh positif bagi orang lain. Berarti bisa ya orang itu hebat prestasinya juga otomatis hebat karakternya jika dijaga dengan baik. Bisa, jika prestasi diimbangi dengan sikap disiplin, rendah hati, dan sportif. Jadi bukan hanya hebat dalam pertandingan, tetapi juga dalam sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi bareng aku Anissa Wandari yang bakalan jadi host di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Pastinya kali ini podcast PDKT bakalan ngasih obrolan-obrolan yang menarik seputaran olahraga nih teman-teman, seputaran atletik yang dimana olahraga taekwondo dan basket pastinya udah sering nih ya teman-teman dengar. Nah di situ kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita juga dengar pengalaman serta juga pastinya kalian bisa jadikan itu sebagai motivasi atau pengalaman kalian nih teman-teman ya. Oke, yang pastinya podcast kali ini tuh aku nggak bakalan sendirian yang ngobrolnya. Aku bakalan ditemenin sama narasumber kita yang pastinya punya pengalaman banyak dan punya prestasi banyak tentang atletik, taekwondo, dan basket. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja gak sih kita sambut. Ini dia Kak Siti Nurayana. Halo Kak. Oke, jadi Kak Siti Nurayana ini dikenal sebagai atletik ya, kayak atlet taekwondo dan basket. Oke, selain itu ada nggak kegiatan atau kesibukan yang kakak lakuin nih? Paling sekolah. Oh, sekolah. Kakaknya sekolah kelas berapa? Kelas 11. 11 apa kak? 11. Ya kelas 11 SMK atau SMA? SMK. Oke, jadi kakaknya kelas 11 SMK, tetapi dikenal udah banyak nih guys yang dicapai tentang olahraga nih ya temen-temennya. Itu
tadi basket dan taekwondo ya, mendalami di olahraga itu ya kayak. Oke. Nah, di podcast kali ini ya kayak pastinya berhubungan dengan tentang olahraga. Di luar sana juga teman-teman pastinya banyak nih yang pengen tahu taekwondo itu gimana sih, basket itu gimana sih, dan pastinya di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dan denger pengalaman-pengalaman atau seputaran yang Kak Siti tahu. Oke, kita langsung aja kali ya masuk ke obrolan nih ya Kak. Oke, nah bisa dijelaskan sedikit nggak sih tentang perjalanan dan bagaimana awal mula bisa kakak ini berprestasi di berbagai cabang olahraga sekaligus? Pertama-tama di cabang taekwondo itu dari SD sampai kelas 10 SMK. Itu pengalamannya cukup banyak, menarik juga sih. Kalau di basket itu cukup di kelas 9 SMP aja. Kalau yang sekarang tuh ada atletik. Itu aja. Oke, berarti baru-baru aja juga ya Iya. kayak. Oke, tapi baru-baru aja gitu kakaknya punya perasaan kayak kenapa sih aku nggak dari lama aja gini masuk ke dunia perolahragaan ini gitu, ada nggak sih Kak pikiran kayak gitu? Gak ada. Nggak ada sih ya, tapi kakaknya tetap menjalani aja dari yang ini, tapi alhamdulillah nih ya kayak banyak yang dicapai walaupun baru-baru aja terjunnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Kak Siti ini teman-teman baru aja nih ceritanya tuh awal aja baru-baru aja tertarik di dunia olahraga gitu ya kayak. Tapi apa sih yang bikin kakak tertarik kan sekarang ini untuk anak-anak muda itu kan banyak kan ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, tetapi kenapa sih kakak jadi milih untuk masuk ke bidang olahraga itu? Apa yang bikin kakak menarik di situ? Di situ karena ada prestasinya, bisa masuk kemana aja, jadi di situ itu Jadi kakaknya termotivasi karena itu tuh bisa masuk kemana aja gitu ya, karena itu sangat penting ya kayak entah dari medalinya, sertifikatnya, kayak luar biasa sekali. Nah, apa aja sih, boleh nggak sih sebutin prestasi apa aja yang udah Kak Siti capai, yang udah berhasil di cabang kali ini? Di taekwondo ada Maverick itu 2024 juara 2, sama wali kota taekwondo juara 1, sama Kajurwil juara 1. Kalau di basketnya Triontri Putri 2024 juara 2. Kalau di atletiknya ada Kajurpro 4 kali 400 meter putri sama 4 kali 100 putri, sama wali kota juara 2 juga. Oke, luar biasa sekali, banyak banget prestasi yang udah diraih sama Kak Siti Nurayana ini di umur yang dibilang cukup muda ya teman-teman, yang pengalamannya juga baru aja terjun gitu ya kayak ke dunia perolahragaan ini. Tapi gimana tuh perasaan kakak, kayak senang, bangga, atau mungkin ada kakak pastinya nggak selalu menang terus kan ya, pasti ada jatuh bangunnya ya. Ada step by step nih kata Kak Siti. Oke, apa sih yang membuat Kak Siti ini tertarik untuk menekuni di dunia olahraga? Untuk menekuni di dunia olahraga kira-kira apa sih kayak misalnya untuk termotivasi, untuk badan lebih sehat atau apa segala macam, boleh diuraikan? Kalau di taekwondo buat geologinya cuman Nggak apa-apa Kak. kalau di taekwondo itu buat sertifikat aja sih, Buat sertifikat. buat masuk sekolah kemarin ya. Kalau di basketnya juga dari diajak teman. Kalau di atletik disuruh orang tua. Di atletik ini cukup 1 tahunan aja, tapi udah lumayan banyak pengalamannya. Tapi lebih banyak di taekwondo karena di taekwondo dari SD sampai SMK kelas 10 gitu. Sampai sekarang ya taekwondo? Kalau taekwondo udah enggak, basket juga enggak. Sekarang lebih fokus Atletik. ke Oke, jadi makanya tuh udah menekuni banget, dan itu tadi karena dukungan orang tua, karena dari kakaknya sendiri juga yang pengen cari sertifikat tadi ya buat masuk ke sekolah ya kayak jadi teman-teman bisa tuh jadi motivasi kalau memang pengen kayak
nekuni ke olahraga itu mungkin kalian bisa minta dukungan orang-orang terdekat kayak atau menantang diri kalian sendiri untuk bisa lebih bagus. Oke. Nah Kak, dari bidang basket, taekwondo dan atletik, cabang olahraga mana yang paling menantang menurut Kak Siti? Atletik. Atletik. Kenapa tuh Kak? Karena di situ cukup menantang ya, karena di awal-awal tuh kan kita belum ada daya tahannya, jadi di situ kita dilatih daya tahan gitu. Oke, jadi atletik itu teman-temannya bukan sekedar fisik atau gimana-gimana gitu ya Kak, tetapi juga daya tahan tubuh ya. Karena kalau kita nggak bisa ngestabilin daya tubuh kita, bisa kacau semua ya kayak. Jadi itu teman-teman yang sangat-sangat menantang bagi diri Kak Siti. Tapi menantang itu justru lebih bikin termotivasi kan ya, lebih maju, lebih semangat. Aku bisa nih ngelawan tantangan ini gitu. Oke. Nah, di bidang atletik apa aja sih yang telah Kak Aya capai di bidang atletik itu? Entah kemenangan atau apa gitu di bidang atletik. Kemenangannya yaitu tadi di Kejurprov 2025 tadi 4 kali 100 meter putri, 4 kali 400 meter putri juga, sama wali kota. Itu latihan ada pelatihnya terus latihan gitu? Ada. Oke, jadi latihannya pasti kayak latihan nonstop gitu atau ada kayak ada istirahatnya pastinya ya? Pastinya ada istirahatnya. Istirahatnya 2 kali aja. Tapi pastinya konsisten banget ya, karena kan perlombaannya bukan hanya perlombaan biasa aja ya kayak, jadi butuh banyak persiapan. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih makna dan pembelajaran yang paling berharga yang bisa diambil dari semua pencapaian yang udah Kak Siti capai? Mungkin kayak Kak Siti bisa aja bilang kayak dari itu semua Kak Siti bisa dapat pengalaman, jadinya bisa masuk sekolah yang Kak Siti mau kan, mungkin seperti itu. Pencapaiannya ya biar bisa masuk ke SMK 1 aja, karena di situ orang Tua dorongnya ke situ ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, beberapa yang bikin paling berharga itu karena pengen masuk ke sekolah impian gitu tadi, dengan disupport oleh orang tua dan sebagainya ya. Oke. Nah, tanda-tanda kita sudah berhasil dalam mencapai tujuan itu seperti apa sih Kak? Boleh nggak dijelasin? Kayak misalnya dari pengalaman Kakak sendiri aja nih, tanda-tanda yang udah berhasil itu gimana? Misalnya kayak udah kayak menjalani beberapa latihan yang awalnya kita gak sanggup nih daya tahan tubuh, tapi ternyata pas dicoba-coba, dilatih-latih, akhirnya jadi bisa gitu. Nah, ada latihan 400 meter. Di situ awalnya kayak gimana ya, 400 meter tuh awalnya tuh cukup capek, tapi pas udah kelamaan udah kayak biasa aja. Jadi kayak udah biasa. Terbiasa gitu ya Kak dengan waktu ya pastinya, walaupun awalnya capek-capek tapi ada bisa terbiasa dengan karena kakaknya konsisten ya, jadinya semuanya bisa terbiasa. Kalau kita kayak malas-malasan atau enggak sekali aja mencoba, pastinya kita nggak bakal terbiasa dengan itu semua ya, kayak susah adaptasinya teman-teman. Oke Kak, ini kan kita udah gak kerasa nih ya, kita udah di pertengahan obrolan, mungkin ini mau ke akhir obrolan ya. Bisa kali kita cobain makanan dulu nih dari sponsor yang udah dukung podcast berjalannya pada hari ini. Oke, langsung aja nih. Kita ada makanan dari Dapur Nini Julak. Oke, kasih ya. Jadi ini ada nasi goreng ikan asin sama telur ya teman-temannya. Kalau Kak Siti apa itu, sawat ya? Sawat buah. Oke, boleh bisa dicoba teman-teman. Salad buah yang Kak Siti coba, sedangkan aku ini cobain nasi goreng ikan asin dari Dapur Nini Julak.
Beda nih ya Kak, untuk Kak Siti itu dessert ya, kalau aku makanan berat teman-teman. Aku mau langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi gorengnya gurih banget guys. Manisnya juga pas kayak salamnya. Porsinya juga lumayan ya. Buahnya juga banyak ya Kak ya. Banyak. Buahnya cukup banyak untuk saladnya teman-teman ya. Tapi segar-segar juga. Kejunya juga nggak pelit, juga buahnya juga nggak pelit. Terus manisnya juga pas kata Kak Siti tadi ya. Kalau nasi gorengnya benar-benar enak banget dari perpaduan sayur-sayur, dipakai ada ikan asin juga, potongan ikan asin sama ada telur. Nasi gorengnya juga gurih, asinnya pas, pokoknya mantep. Pokoknya buat kalian yang pengen cari makanan-makanan atau dessert-dessert, kalian bisa langsung cobain ke dapur Mini Julak. Kayak Kak Siti ini juga nih, kalau pengen cari makanan atau dessert bisa cobain ke dapur Mini Julak ya. Oke, boleh silakan minum dulu Kak. Kalau aus nih seret nih kita ngobrol. Oke, jadi kita udah makan-makan tadi kayak gimana tuh rasanya seger ya kayak burger. Aku juga nyicip-nyicip, walaupun nyicip-nyicip tapi kerasa banget ya sama tenggorokan. Oke, kita lanjut kali ya obrolan kita. Oke, apa nih target cita-cita kakak ke depannya di bidang olahraga? Untuk cita-citanya ingin masuk polwan nanti. Kalau ke depannya di bidang olahraga mungkin agak ke fisiknya aja biar bisa daftar polwan. Jadi makanya mau fisiknya lebih kuat nih pastinya daripada sekarang untuk bisa mencapai cita-citanya itu jadi polwan. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari semua bidang-bidang olahraga yang mungkin sudah dilatih fisik segala macam batahan tubuh itu bisa dikejar banget sama Kak Siti untuk menggapai cita-cita tadi yaitu menjadi polwan. Oke, luar biasa. Nah, kita nggak kerasa udah sampai di akhir obrolan ya kayak dari topik. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan kakak untuk para penonton di luar sana atau pemuda yang ingin memulai berprestasi lewat olahraga, lewat bidang olahraga? Boleh dikasih pesan-pesan? Pesannya boleh itu kalau mau Nggak apa-apa. dibilang. Pesannya untuk para pemuda yang di luar sana yang olahraga, tentuin di bidang mana yang mau dimasukin. Misalnya kayak atletik, di atletik aja, nggak usah di lain-lain. Biar fokusnya cuma di atletik aja. Nah, jadi itu ya kayak jadi kata Kak Siti, fokuslah ke satu tujuan kalian, jangan kalian kesana kemari tapi nggak fokus, akhirnya nanti jadi berantakan Iya, kan jadi ya. nggak fokus Jadi nggak nanti. fokus kemana-mana, jadi akhirnya berantakan semuanya. Jadi menurut Kak Siti kalian pilihlah cabang yang mana kalian mau tekunin, kalian fokusin dan cukup satu di situ aja. Kalian beda sekali. Gak kerasa ya kayak obrolan kita udah berakhir, podcast kita udah berakhir. Pasti kalian semua udah dengar pengalaman-pengalaman dari Kak Siti yang mungkin ada beberapa yang bisa kalian bisa kalian jadi motivasi, bisa kalian dengarkan. Makasih banget untuk sponsor yang udah mendukung acara podcast ini berlangsung, yaitu Makan Dapur Mini Julak dan ada brand baju Intalu. Terima kasih sudah mendukung lancarnya acara podcast pada hari ini, dan terima kasih juga pada narasumber kita yang luar biasa ini yang sudah mau kita undang ngobrol-ngobrol dan sedikit menceritakan tentang pengalamannya. Terima kasih ya Kak Siti ya. Oke, nah saya Anissa Lewandari izin pamit undur diri dan juga ada narasumber Kak Siti di sini. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Jangan lupa tonton episode lainnya yang hanya ada di podcast PDKT. Pas dengar kita tahu. Wassalamualaikum.